Setelah Cina memberikan status darurat kesehatan pada akhir tahun 2019 karena penyebaran COVID-19 yang cepat dan gejala yang sulit diidentifikasi, lalu penyebarannya meluas hingga ke berbagai negara yang riwayat perjalanannya singgah di berbagai kota di Cina. Badan Kesehatan Dunia menetapkan COVID-19 sebagai pandemi dan setiap negara harus mengantisipasi penyebaran virus tersebut dengan membuat kebijakan yang memperhatikan protokol kesehatan. Namun sayangnya, pemerintah Indonesia lamban dalam merespon isu pandemi. Yang menurut para peneliti Harvard, virus COVID-19 telah ada di Indonesia. Sikap yang ditunjukkan pemerintah sangat angkuh dengan pernyataan para wakilnya yang meremehkan virus COVID-19 tidak akan memasuki Indonesia. Pada rentan waktu yang sama, kebijakan yang sangat bertolak belakang yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu pemerintah mengeluarkan kebijakan anggaran untuk para influencer sebesar 72 miliar untuk mempromosikan pariwisata di Indonesia di internet. Padahal jika dilihat situasi penyebaran saat kebijakan itu dikeluarkan, virus COVID-19 telah meluas penyebarannya di berbagai negara. Menolak kebenaran tentang penyebaran virus yang sudah ada di Indonesia, akhirnya pemerintah menyatakan kasus pertama yang terkonfirmasi positif virus COVID-19 sekitar bulan Maret. Setelah kasus pertama tersebut, penyebarannya terus meningkat dan sulit terkendali. Banyak desakan untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah yang dalam pelaksanaannya, pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk agar mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Namun pemerintah enggan melakukannya dan lebih memilih kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, yang dimana kebijakannya tersebut hanya mengatur tentang protokol kesehatan dalam kegiatan yang berlangsung di luar rumah dan himbauan untuk tetap di rumah bagi warga. Sedangkan untuk kebutuhan dasar penduduk, pemerintah tidak bertanggung jawab penuh untuk menjalankan peran dan tanggung jawab tersebut. Untuk menjalankan peran dan tanggung jawab terhadap kebutuhan dasar, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti bansos. Masalah yang ditemukan di lapangan terkait kebijakan tersebut adalah soal efektivitas sasaran, penerima manfaat yang terkendala dari data yang digunakan untuk penyaluran. Dalam hal ini, banyak RT yang main memasukkan nama orang tanpa memverifikasi terlebih dahulu. Banyak juga yang tidak mendapatkan bantuan dikarenakan data pusat dan daerah tidak sinkron. Seperti yang terjadi di Cipulir, Jakarta Selatan. Ada warga yang mendapatkan jatah terus-menerus, sedangkan yang lain masih ada yang belum mendapatkannya. Dan juga ada warga dari keluarga menengah ke atas yang malah masuk kategori yang membuatnya harus diverifikasi ulang. Setelah beberapa kejanggalan dari pelaksanaan kebijakan, pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 1 2020 yang telah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR dinilai menutup kemungkinan penyelidikan terkait tindakan korupsi dalam kebijakan yang telah dijalankan tersebut. Hal itu telah diatur dalam pasal 27 ayat 1 sampai 3. Karena dalam pasal itu disebutkan biaya yang dikeluarkan pemerintah selama penanganan pandemi COVID-19 termasuk di dalamnya kebijakan bidang perpajakan, keuangan daerah, bagian pemulihan ekonomi nasional bukan merupakan kerugian negara. Selain pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 2 dan 3 dinilai bermasalah. Dua pasal itu mengatur tentang imunitas atau kekebalan hukum para pejabat yang melaksanakan Perpu nomor 1 tahun 2020. Oleh karena itu, penindakan atas perilaku koruptif dalam masa pandemi ini sulit dilakukan oleh pejabat yang berwenang.